Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan PTS atau UTS kelas 6 untuk tema yang ke-1, bagian yang pertama, semester 1, kurikulum 2013. Di bawah ini sudah tersedia soal-soal untuk kita pelajari sebagai latihan untuk menghadapi UTS atau PTS yang akan dilaksanakan. Baik, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Nomor 1, bahasa Indonesia. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pertanyaannya, ide pokok pada paragraf di atas adalah ide pokok. Biasanya untuk jawaban ide pokok atau ide paragraf ya, ada di bagian pertama, kalimat pertama atau di akhir paragraf. Nah, di sini ini jawabannya adalah A. Jagung merupakan tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di Indonesia. Ya, ini di berbagai negara ya. B. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat tidak diperlukan oleh tubuh. C. Jagung menjadi makanan pokok penduduk Madura. Atau D. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara. Nah, ini yang mirip adalah D ya. Jadi jawabannya nomor 1 adalah D. Ada di awal. Iya, ada di awal paragraf. Nomor 2. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Nah, ini pertanyaannya, informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah A. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. B. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger, Jawa Timur, dan dataran tinggi Alas, Aceh, dan dataran tinggi Bone, Sulawesi Selatan. Kemudian C. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Dan yang ke D. Jenis tumbuhan yang tidak dapat tumbuh di dataran tinggi ada banyak macam. Ya, nomor 2 itu jawabannya. Informasi yang kita dapat dalam teks ini adalah bahwa jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Jawabannya adalah C. Nomor 2, ini tulisannya agak blur ya, mudah-mudahan bisa dibaca. 3 ide pokok yang terdapat pada paragraf bawah ini, yaitu perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Nah, biasanya untuk soal yang seperti ini, jawabannya ada di paragraf di kalimat pertama pada paragraf. Nah, ini kalimat pertama pada paragraf adalah perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Jadi kita cari ya, perekonomian ya. Jawabannya ya nih. A. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Bukan ya. B. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam. Nah, ini bentuknya umum nih. Ini ke sini udah khusus ya. Nih itu. Berarti B, nomor 3B. Nih lebih umum ya. Nomor 4. Berdasarkan teks di bawah ini, Taman Nasional dibuat dengan tujuan. Nah, berarti tujuan diadakannya Taman Nasional atau dibuatnya Taman Nasional. Di sini kita cari kalimatnya. Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan dan yang melindungi orang utan. Nah, tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlah. Untuk melestarikan hewan. Nih, langsung ketemu jawabannya. Untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya.
menunjang kegiatan budidaya, juga pariwisata dan rekreasi, sumber ilmu pengetahuan atau pendidikan, atau D untuk penelitian. Nah, di sini sudah ada ya tujuannya itu untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Nomor 5 sekarang. Kalimat efektif adalah A. Kalimat yang terdiri dari dua kalimat tunggal menjadi satu kalimat yang dihubungkan oleh kata penghubung atau sambung. B. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. C. Kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan dan membujuk orang lain agar mau mengikuti atau membeli suatu produk yang diiklankan. Atau D. Kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna bagi pendengar atau pembacanya. Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk orang lain agar mengikuti atau membeli suatu produk yang diiklankan. Oke, kemudian untuk nomor 6 IPA ya. Di bawah ini merupakan contoh tanaman hygrofit, yaitu A. lidah buaya, B. pakis, C. pohon kurma, D. hygrofit. Ya, yaitu pakis ya. Kemudian nomor 7, berikut merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara generatif kecuali generatif. Ganggang hijau, padi, mangga, durian. Nah, ini udah beda satu ya. Nomor 7 itu jawabannya A ya. Ganggang itu dengan spora ya. Nomor 8, salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas merupakan pengertian dari bertelur berarti ini ya. Vivipar, ovipar, opopipar, atau membelah diri. Ya, nomor 8 jawabannya adalah B ya. Ovipar. 9, katak berkembang biak dengan cara membelah diri, opopipipar, pipipar, opipar. Bertelur ya, telur katak. Berarti nomor 9 jawabannya adalah D ya. Ovipar, bertelur. Kemudian nomor 10. Berikut merupakan salah satu contoh perkembangbiakan vegetatif alami. Merunduk, tunas adventif, kopulasi atau okulasi. Tunas adventif. Ya, cucur bebek ya contohnya itu ya. Tunas adventif. Baik, 10 soal sudah dijawab. Selanjutnya kita akan mengisi isian dengan cara ditulis ya. Baik, selanjutnya kita bahas tentang soal isian ya. Ini bahasa Indonesia dan IPA ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Bahasa Indonesia nomor 1. Inti dari satu paragraf disebut juga apa? Ya, inti dari suatu, maksudnya ini suatu paragraf disebut juga ya apa? Gagasan pokok ya. Gagasan pokok. Kemudian nomor 2, dimulai dari umum ke spesifik merupakan ciri-ciri dari. Ini umum dulu baru ke yang khusus ya atau spesifik. Itu ciri apa? Ciri-ciri kesimpulan. Nih, mudah-mudahan ada ya soalnya di soal UTS atau PTS sekolah masing-masing tentunya. Nomor 3, bahasa yang digunakan dalam komik biasanya adalah bahasa titik-titik. Ya, bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa percakapan sehari-hari. Kemudian nomor 4, paragraf yang gagasan utamanya di akhir paragraf disebut. Di akhir apa? Di akhir paragraf disebut ada deduktif, ada induktif ya. Yang mana jawabannya? Induktif. Nah, kalau di depan namanya deduktif ya. Nomor 5, sebuah paragraf tersusun atas kalimat utama dan kalimat-kalimat. Kalimat-kalimat, ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Oke, IPA. Nomor 6, batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah disebut titik-titik. Ya. Batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah disebut di permukaan ya, bukan di bawah. Ya, namanya adalah geragi.
Nomor 7, kadal dan ular termasuk hewan. Hewan apa? Amfibi, reptil, atau mama apa tuh? Mamalia atau mamahlia? Kadal, ular termasuk hewan reptil ya. Reptil. Kemudian nomor 8, hidra berkembang biak dengan cara titik-titik. Hidra ya, hidra itu ada di mana? Iya, tunas ya, dengan cara tunas. Nomor 9, tanaman nasional, tanaman Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan untuk melindungi hewan titik-titik. Ya, untuk apa? Di Tanjung Puting ya terkenal. Orang ya, orang utang. Orang utan ya, bukan orang utang. Aduh, orang utan. 10, tanaman cacar bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian daun yang disebut. Nah, ini tadi ya sudah ada tunas adventif namanya ya. Tunas adventif ya. Oke, mohon maaf ya tulisannya terlalu terlalu apa nih? Terlalu rapih. Kebalikan ya, terlalu bagus. Kebalikannya juga. Ini untuk soal latihan PTS kelas 6 tema 1 untuk bagian 1 ini sampai di sini dulu. Adapun untuk soal esai atau uraian, silahkan teman-teman buka di website soal bagus ya. Soalbagus.com, link sudah tersedia di bagian kolom komentar video ini. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga semuanya kita menjadi sukses selalu. Selesai sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.